Aisyah terbangun dengan jantung berdegup kencang, tangannya gemetar saat melihat ciuman penuh gairah dengan Maya tertangkap kamera ponsel adiknya. Dalam sekejap, foto itu tersebar ke seluruh keluarga, dan ayahnya, seorang ulama terhormat di kampung halaman mereka di Bandung, menelepon dengan suara gemuruh yang membuat Aisyah merasa dunia runtuh. "Kau telah menghancurkan nama baik keluarga kita," teriaknya, dan Aisyah tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari badai yang akan menyapu habis segala yang dia bangun. Aisyah duduk di kamar apartemen kecilnya di Jakarta, memandang layar ponsel yang masih menyala dengan pesan-pesan marah dari saudara-saudaranya. Maya, kekasihnya selama setahun terakhir, duduk di sebelahnya, memegang tangannya erat. "Kita bisa hadapi ini bersama, Aisyah," bisik Maya dengan suara tenang, tapi Aisyah bisa merasakan getar ketakutan di balik kata-katanya. Maya, seorang seniman grafis berusia 28 tahun, selalu begitu bebas dan penuh semangat, lahir dari keluarga liberal di Yogyakarta yang menerima siapapun apa adanya. Berbeda dengan Aisyah, yang dibesarkan dalam lingkungan konservatif, di mana pernikahan dengan pria adalah kewajiban suci, dan cinta sesama jenis adalah dosa yang tak termakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aisyah bertanya pada dirinya sendiri. Mereka bertemu di sebuah kafe seni di Kemang saat Aisyah sedang mencari inspirasi untuk pekerjaannya sebagai desainer interior. Maya mendekatinya dengan senyum yang membuat hati Aisyah bergetar untuk pertama kalinya. Percakapan ringan berubah menjadi pertemuan rutin, lalu ciuman pertama di bawah hujan deras Jakarta. Aisyah tahu ini salah menurut ajaran yang dia pelajari sejak kecil, tapi perasaan itu begitu nyata, begitu hidup, membuatnya merasa utuh untuk pertama kali. Namun sekarang, rahasia itu terbongkar, dan Aisyah harus memilih, melanjutkan cinta ini atau kembali ke pelukan keluarga yang menuntut penyesalan. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Dia ingat bagaimana ibunya, seorang ibu rumah tangga yang taat, selalu bercerita tentang mimpi melihat anak perempuannya menikah dengan pria saleh. "Kau adalah harapan kami, Aisyah," katanya dulu. Kini harapan itu hancur. Ponsel berdering lagi, kali ini dari kakak sulungnya, Rial. "Kembalilah ke Bandung sekarang juga. Ayah ingin bicara langsung. Jangan bawa perempuan itu." Suara Rial dingin penuh penghakiman. Aisyah menatap Maya yang sedang tidur di sebelahnya, rambut pendeknya yang acak-acakan membuatnya tampak rentan. Apa yang harus dia lakukan? Mengkhianati Maya berarti mengkhianati dirinya sendiri, tapi meninggalkan keluarga berarti kehilangan akarnya. Pagi harinya, Aisyah memutuskan untuk pulang ke Bandung. Maya memprotes, "Jangan pergi sendirian, biar aku ikut." Tapi Aisyah menolak, "Ini urusan keluargaku. Aku harus hadapi sendiri." Perjalanan kereta api terasa seperti perjalanan menuju pengadilan. Di stasiun Bandung, Rial menjemputnya dengan wajah tegang. Ayah marah besar. Ibu menangis semalaman. Mereka tiba di rumah keluarga, sebuah rumah sederhana dengan halaman penuh tanaman, tapi suasana di dalamnya seperti neraka. Ayahnya, Pak Hadi, duduk di ruang tamu dengan Al-Quran di tangan. "Duduklah, Aisyah. Ceritakan semuanya." Aisyah menceritakan dengan suara gemetar, tapi dia tidak menyesal. "Aku mencintai Maya, Ayah. Ini bukan pilihan, ini siapa aku." Pak Hadi memandangnya dengan mata penuh kekecewaan. "Ini pengaruh kota besar. Kau telah tersesat. Besok kau akan bertemu dengan Ustadz untuk pengobatan rohani." Aisyah terkejut. Pengobatan? Ini bukan penyakit. Tapi dia diam, tahu bahwa melawan sekarang hanya akan memperburuk. Malam itu, di kamar lamanya, Aisyah menelepon Maya secara diam-diam, "Mereka ingin sembuhkan aku." Maya marah, "Jangan biarkan mereka. Kau harus lawan." Tapi Aisyah ragu, tekanan dari keluarga membuatnya mempertanyakan segalanya. Hari berikutnya, pertemuan dengan Ustadz berlangsung. Ustadz itu, seorang pria tua dengan jenggot panjang, berbicara tentang dosa dan pertobatan.
Cinta seperti itu adalah godaan setan. Kau harus menikah dengan pria yang baik. Aisyah merasa marah membara di dalam, tapi dia mengangguk, berpura-pura setuju. Di luar, Rial menunggu. Ayah sudah atur pertemuan dengan anak temannya, seorang dokter muda. Aisyah terpana. Pernikahan paksa. Ini terlalu cepat. Dia kembali ke Jakarta malam itu, tapi pikirannya kacau. Maya menyambutnya dengan pelukan, tapi Aisyah menarik diri. Mungkin kita harus pisah sementara. Kata-kata itu menyakiti keduanya, tapi Aisyah merasa tak punya pilihan. Maya tidak menerima. Kau biarkan mereka kendalikan hidupmu. Kita bisa pergi jauh, mulai baru. Tapi Aisyah tahu, di Indonesia, di mana masyarakat masih penuh prasangka terhadap hidup bersama bukanlah mudah. Teman-temannya di kantor sudah mulai bergosip, atasan memandangnya aneh. Tekanan sosial membuatnya sesak. Malam itu mereka bertengkar hebat. Maya menangis, aku cinta kau karena kau, bukan karena apa yang orang bilang. Aisyah pergi meninggalkan Maya sendirian di apartemen. Di jalan, air mata mengalir, tapi dia tahu ini baru permulaan perjuangan. Kembali di Bandung akhir pekan berikutnya, Aisyah bertemu calon suami itu, Der Aisal. Pria tampan berusia 30 tahun, sopan dan religius. Mereka ngobrol di kae, tapi hati Aisyah kosong. Aku ingin keluarga bahagia, kata Aisal. Aisyah tersenyum palsu, tapi dalam hati dia memikirkan Maya. Setelah pertemuan, Pak Hadi bertanya, bagaimana? Aisyah mengangguk, baik. Tapi malam itu, dia mimpi buruk, menikah dengan Aisal, tapi melihat Maya pergi selamanya. Bangun dengan keringat dingin, Aisyah sadar, dia tidak bisa lanjutkan ini. Tapi bagaimana keluar dari jebakan ini? Aisyah kembali ke Jakarta dengan hati berat. Maya menelepon berkali-kali, tapi Aisyah abaikan. Di kantor, rekan kerjanya, Lina, bertanya, kau baik-baik saja? Kelihatan murung. Aisyah menggeleng, tapi Lina, yang tahu rahasianya, menariknya ke samping. Jangan biarkan keluarga paksa kau. Di sini, di kota, banyak yang seperti kita. Lina, seorang lesbian yang sudah out, memberi nasihat. Hadapi mereka dengan kebenaranmu. Aisyah terinspirasi, tapi ketakutan masih menguasai. Malam itu, dia akhirnya angkat telepon dari Maya. Makan aku. Aku takut. Maya datang, mereka berpelukan, tapi ketegangan masih ada. Kita harus rencanakan masa depan, kata Maya. Tapi rencana itu terganggu saat Rial datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Ayah suruh aku jemput kau. Pernikahan dengan Aisal sudah ditentukan bulan depan. Aisyah, aku belum setuju. Rial marah, kau harus. Ini untuk kebaikanmu. Mereka bertengkar di apartemen dan Maya pulang tepat saat itu. Siapa ini? Tanya Rial dengan tatapan curiga. Maya memperkenalkan diri, pacar Aisyah. Rial meledak, kau yang merusak adikku. Dia menyeret Aisyah keluar, meninggalkan Maya terpaku. Di mobil, Rial berkata, kau harus putus dengannya sekarang. Aisyah menangis, tapi diam. Kembali di Bandung, keluarga berkumpul. Ibu memeluk Aisyah, kami lakukan ini karena sayang padamu. Tapi Aisyah merasa terpenjara. Malam itu, dia kabur kembali ke Jakarta dengan kereta malam. Maya menyambutnya dengan air mata. Jangan tinggalkan aku lagi. Mereka bercinta dalam pelukan, tapi bukan isik, melainkan emosional, berbagi mimpi dan ketakutan. Maya cerita tentang masa lalunya, dulu dia juga disembunyikan oleh keluarga, tapi dia memilih bebas. Aku kehilangan mereka, tapi dapatkan diriku. Aisyah terharu, tapi tekanan dari masyarakat Indonesia, di mana undang-undang anti LGBT semakin ketat, membuatnya ragu. Di kantor, gosip semakin parah. Atasan memanggil Aisyah, kami dengar rumor. Ini bisa pengaruh karirmu. Aisyah marah, ini urusan pribadiku.
Tapi dia tahu di perusahaan konserati ini ancaman. Maya di sisi lain mendapat dukungan dari komunitas senimannya. Kita bisa bergabung dengan kelompok advokasi, sarannya. Aisyah setuju mereka hadiri pertemuan rahasia di sebuah kafe di Tamrin. Di sana bertemu orang-orang seperti mereka berbagi cerita. Satu wanita cerita bagaimana dia kehilangan pekerjaan karena out, yang lain tentang rekonsiliasi dengan keluarga. Aisyah merasa harapan muncul. Tapi harapan itu pupus saat Pak Hadi datang ke Jakarta. Aku datang untuk bawa kau pulang. Di apartemen konfrontasi terjadi. Maya berdiri di samping Aisyah. Bapak, kami saling mencintai. Pak Hadi marah, ini bukan cinta, ini penyakit. Dia cerita tentang bagaimana tetangga sudah bergosip, nama keluarga tercoreng. Pilih kami atau dia. Aisyah terpecah. Dia ingat masa kecil, sholat bersama ayah, tapi juga perasaan kosong sebelum bertemu Maya. Ayah, aku tak bisa bohong lagi. Pak Hadi pergi dengan hati hancur, kau bukan anakku lagi. Aisyah runtuh, Maya memeluknya. Minggu berikutnya, Aisyah menelepon. Aku tahu semuanya. Tapi aku masih mau nikah untuk tutupi ini. Aisyah terkejut. Ini tawaran. Tapi itu berarti hidup bohong. Dia tolak, Ma, aku tak bisa. Aisyah kecewa, tapi mengerti. Tapi berita itu sampai ke keluarga, dan ibu menelepon menangis. Kau hancurkan hati ayahmu. Aisyah merasa bersalah, tapi juga bebas. Maya usul, mari kita pindah ke Bali, mulai baru. Tapi Aisyah tahu, lari bukan solusi. Mereka harus hadapi masyarakat. Di sebuah demo kecil untuk hak LGBT, Aisyah berbicara untuk pertama kali. Aku Aisyah dan aku mencintai wanita. Sorak-sorai, tapi juga ancaman dari kelompok radikal. Malam itu, ancaman datang. Ponsel Aisyah penuh pesan HT dari akun anonim. Kau akan dihukum. Maya khawatir, kita harus hati-hati. Tapi Aisyah teguh, ini perjuangan kita. Tapi dalam hati, dia ragu. Apa harga kebebasan ini terlalu mahal? Keluarga hilang, teman menjauh, karir terancam. Maya melihat keraguan itu, aku akan selalu di sini. Mereka tidur dengan pelukan erat, tapi mimpi Aisyah penuh konflik. Konflik memuncak saat Rial kembali dengan ultimatum. Ayah sakit karena kau. Kembalilah, minta maaf. Aisyah pergi ke Bandung melihat ayahnya di ranjang rumah sakit. Ayah. Pak Hadi memandangnya lemah, mengapa kau lakukan ini? Aisyah menangis karena aku ingin bahagia. Tapi Pak Hadi tolak, bahagia di neraka. Ibu memohon, pikirkan kami. Aisyah pulang dengan hati remuk. Di Jakarta, Maya menunggu, tapi Aisyah marah. Ini karena kau. Keluargaku hancur. Maya terluka, aku tak paksa kau. Mereka bertengkar, Maya pergi ke rumah temannya. Aisyah sendirian mempertanyakan segalanya. Pagi harinya, Aisyah ke kantor, tapi dipecat. Rumor ini merusak citra perusahaan. Dia kehilangan pekerjaan, sumber penghidupan. Maya kembali, kita bisa cari kerja baru bersama. Tapi Aisyah putus asa. Mungkin kita salah. Maya marah, jangan katakan itu. Mereka pisah sementara, Maya pindah ke apartemen teman. Aisyah merasa kosong, tapi juga marah pada masyarakat yang tak adil. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi mendominasi, cinta seperti ini dianggap ancaman. Aisyah bergabung dengan grup online LGBT, berbagi cerita, mendapat dukungan. Tapi dukungan itu datang dengan risiko. Satu malam saat pulang sendirian, Aisyah diikuti oleh pria asing. Hei, lesbian. Kau perlu pelajaran. Dia lari selamat tapi trauma. Maya tahu datang kembali. Aku tak bisa tinggalkan kau. Mereka rekonsiliasi tapi tegang. Maya usul terapi, mereka pergi ke psikolog rahasia.
Psikolog bilang konflik internalmu wajar. Pilih yang buat kau utuh. Aisyah sadar dia harus pilih. Tapi keluarga menelepon lagi, ayah pulih tapi tak mau bicara. Ibu bilang datanglah ke pernikahan sepupu. Tapi sendirian. Aisyah setuju tapi bawa Maya diam-diam. Di pernikahan di Bandung suasana meriah, tapi Aisyah merasa asing. Keluarga memandangnya aneh. Saat pesta, Maya muncul, aku tak bisa biarkan kau sendirian. Tapi Rial melihat, marah besar. Keluar. Mereka bertengkar di halaman, keluarga berkumpul. Pak Hadi datang, apa ini? Aisyah berani, ini Maya, cintaku. Keributan terjadi, tetangga bergosip. Pak Hadi usir mereka, jangan kembali. Aisyah dan Maya pergi, tapi Aisyah hancur. Di kereta kembali, Maya bilang, kau pilih aku. Aisyah angguk, tapi air mata mengalir. Kembali di Jakarta, mereka rencanakan masa depan. Maya dapat proyek seni tentang hak, ajak Aisyah gabung. Ini cara kita lawan. Aisyah setuju, mereka buat pameran rahasia. Tapi berita pernikahan bocor ke media sosial, HT bertambah. Satu teman Maya mengkhianati, posting foto mereka. Maya marah, aku percaya dia. Aisyah tenangkan, tapi keraguan muncul. Apa cinta ini layak semua pengorbanan? Pameran berlangsung, banyak pengunjung, dukungan datang. Tapi kelompok anti demo di luar. Polisi datang, bubarkan. Aisyah takut, tapi Maya teguh. Ini perubahan. Malam itu mereka rayakan sukses kecil. Tapi pagi harinya berita ayah Aisyah sakit lagi. Aisyah pergi ke Bandung, Maya ikut. Di rumah sakit, ibu peluk Aisyah, ayah ingin lihat kau. Pak Hadi lemah, makan ayah. Aku takut kehilangan kau. Aisyah menangis, aku juga. Tapi saat Maya masuk, Pak Hadi tolak. Dia bukan keluarga. Aisyah marah, dia adalah bagianku. Konflik lagi, Aisyah pergi. Di Jakarta, Maya dapat tawaran kerja di luar negeri. Singapura aman untuk kita. Aisyah ragu, tapi keluargaku. Maya ultimat, pilih aku atau mereka. Aisyah terpecah. Malam itu, dia mimpi hidup dengan Maya bahagia, tapi keluarga hilang, atau menikah Aisyah, tapi hati mati. Bangun, Aisyah putuskan. Aku pilih kau. Tapi hati berat. Mereka siap pindah, tapi Rial datang lagi. Ayah sekarat. Kembalilah. Aisyah pergi sendirian. Di ranjang mati, Pak Hadi bisik, aku sayang kau apa adanya. Aisyah menangis, terima kasih, ayah. Ayah meninggal, Aisyah hancur. Pemakaman penuh duka. Keluarga salahkan Aisyah, stres karena kau. Ibu diam, tapi peluk Aisyah. Aku coba pahami. Aisyah kembali ke Jakarta, tapi Maya sudah packing. Kau telat. Maya marah karena Aisyah pergi sendirian. Aku merasa ditinggal. Aisyah minta maaf, tapi Maya pergi ke Singapura sendirian. Aisyah sendirian kehilangan semuanya. Dia renungkan pilihan, cinta keluarga, benar salah. Aisyah mulai hidup baru. Cari kerja relance, bergabung komunitas LB. Tapi rindu Maya. Setelah sebulan, Maya kembali. Aku tak bisa tanpa kau. Mereka rekonsiliasi, pindah ke Bali, tempat lebih toleran. Di sana, mereka bangun rumah kecil, kerja bersama. Tapi masa lalu menghantui. Ibu menelepon, datanglah. Aku kangen. Aisyah pergi, Maya ikut. Di Bandung, ibu terima Maya pelan-pelan. Bukan mudah, tapi kau anakku. Rial masih dingin, tapi diam. Aisyah merasa damai. Tapi masyarakat masih keras. Di Bali, mereka hadapi diskriminasi di pekerjaan. Maya sakit, Aisyah rawat. Ini harga kita bayar. Maya sembuh, mereka lebih kuat. Cerita mereka inspirasi orang lain. Aisyah tulis buku anonim tentang perjuangan.
Buku laris, tapi identitas bocor. HT datang lagi, tapi dukungan lebih banyak. Mereka hadapi bersama. Akhirnya, Aisyah sadar, cinta bukan salah atau benar mutlak. Ini tentang pilihan dan konsekuensi. Apakah mencintai sesama jenis adalah dosa yang tak termakan, atau hak asasi manusia yang harus diperjuangkan?